Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alfiah, NIM E 2019-2033. Saya dari kelas ES1 mempunyai tugas untuk menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Judul videonya adalah Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga suatu umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi, kenaikan harga suatu barang yang umum secara terus-menerus. Terus-menerus di sini yang dimaksud adalah dari awalnya harga suatu barang itu rendah, terkena inflasi, maka harga barang tersebut akan naik terus dan bukan di posisi yang diam di tempat. Dan inflasi sendiri juga tidak menyangkut satu barang saja. Contohnya seperti cabai rawit. Harga awal cabai rawit 5.000 per kilogram. Terkena inflasi harganya menjadi 6.500 per kilogram. Nah, begitu juga dengan barang-barang lainnya seperti bawang, tomat, dan lain-lainnya yang mengakibatkan penurunan mata uang yang awalnya kita bisa beli cabai rawit 2 kg seharga 10.000, akan tetapi terkena inflasi menjadi 13.000, semakin naik harga suatu barang. Penurunan mata uang sendiri itu yang awalnya kita cuma ke pasar beli cabai rawit dengan membawa uang 10.000 per 2 kg. Tapi sekarang dengan membawa uang 10.000, kita hanya bisa mendapatkan 1 kg cabai rawit saja yang harganya menjadi 6.500 per kilogram. Perlu kita ketahui, macam-macam inflasi ada 3, yaitu pertama, berdasarkan sifatnya, kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi, yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Inflasi berdasarkan sifatnya itu ada 3, yaitu pertama, inflasi rendah. Jadi, kenaikan suatu barang dalam kurun waktu 1 tahun adalah 1-10% saja, maka itu disebut inflasi rendah. Yang kedua, inflasi menengah. Kenaikan suatu barang dalam kurun waktu 1 tahun adalah 10-30%. Jika dihitung dalam 1 tahun, kenaikan suatu barang sampai melebihi 10% dan bahkan sampai 30%, maka disebut inflasi menengah. 3. Inflasi tinggi. Kenaikan suatu barang dalam kurun waktu 1 tahun adalah 30-100%, bahkan bisa melebihi kenaikan seperti ini yang begitu dampak sekali. Asal inflasi yang berasal dari dalam negeri. Penyebab di sini berasal dari dalam negeri sendiri yang menyebabkan terjadinya inflasi. Sedangkan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini yang ditimbulkan dari luar negeri, yang terdapat kendala sehingga menimbulkan inflasi. Penyebab dari inflasi ada 2, yaitu inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Inflasi permintaan adalah inflasi disebabkan oleh permintaan masyarakat berbagai macam barang terlalu kuat. Sedangkan inflasi penawaran adalah inflasi karena kenaikan biaya produksi. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, inflasi alami terjadi karena faktor alami, seperti saat ini, di masa pandemi virus corona yang mengakibatkan inflasi secara alami. Yang kedua, inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang disebabkan oleh manusia itu sendiri inflasi yang seperti apa? Yaitu inflasi yang disebabkan oleh korupsi. Tanggapan dari video, inflasi adalah kenaikan harga barang dalam waktu tertentu. Inflasi sendiri bisa terjadi karena faktor-faktor seperti permintaan dari masyarakat yang begitu tinggi, barang persediaannya semakin menipis, naiknya bahan pokok suatu barang yang menyebabkan inflasi.
inflasi sendiri memiliki tingkatan, yaitu inflasi rendah, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.